YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu kembali bersama Bapak di sini di PJPI belajar online nggak masalah. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak minta kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang kita pelajari tentang sidang PPKI. Kita akan fokus pada masalah sidang PPKI. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Sudah siap? Tulisnya jangan lupa. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dibaca. Ini tulisannya merah, kelihatan nggak ya? Diganti dulu deh, kalau biar kelihatan warnanya. Nah, oke, sorry. Kodenya, kode kita kali ini adalah mempertahankan nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 45, menghargai nilai kesejarahan, memahami kesejarahan, dan melaksanakan tanggung jawab moral terkait perumusan dan pengesahan UUD 45. Peta konsepnya ini perumusan dan pengesahan UUD 45. Nah, kita akan fokus ke sidang PPKI. Kemarin kan kita sudah fokus ke sidang BPUPKI. Sekarang kita fokus ke permasalahan sidang PPKI. Kita akan mengamati serta menanya, serta mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan. Bentuk akhirnya adalah tugas. Nah, bisa dilihat. Kita akan fokus kepada sidang PPKI. Oke. Siap? Nah. Sebelumnya, sebagai intermezzo, masih ada yang ingat PPKI itu kepanjangan dari apa? Tuh, masih ada yang ingat tidak PPKI itu kepanjangan dari apa? Ya, PPKI. PPKI itu merupakan kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam hal
menyelidiki perencanaan untuk Indonesia Merdeka. Badan penyelidik menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya awalnya itu merupakan hasil daripada pertemuan yang dilakukan di Saigon. Ya, masih ingat kan yang waktu itu Soekarno dan kawan-kawannya pergi ke Saigon, ke Vietnam. Setelah Perang Asia Timur Raya hampir berakhir, ya kan? Yang bertemu dengan Jenderal Terauchi, perwira tinggi AD di Jepang, di Saigon. Nah, kalau itu kan mereka ke Saigon, ke Jepang, menagih janji. Akhirnya untuk melunasi janjinya itu dibentuklah PPKI. PPKI ini dibentuk setelah BPU PKI dibubarkan, yaitu tepatnya dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 45. Dibentuknya tanggal berapa? Sedikit intermezzo saja karena seharusnya sudah hafal. Dibentuknya PPKI tanggal berapa? 7 Agustus tahun 45. Nah, dibentuk nih PPKI. Dibentuknya 7 Agustus 45. Tokoh-tokohnya PPKI siapa aja sih? Banyak ya tokoh-tokohnya. Nah, anggotanya itu terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Nah, jadi kalau bisa dilihat nih, awalnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI ini yang menggantikan BPU PKI melaksanakan sidang. Nah, jadi setelah dibentuk pada tanggal berapa dibentuknya? Pada tanggal 7 Agustus, sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, Soekarno sebagai ketua PPKI dalam sambutannya dalam sidang itu dengan penuh harapan mengatakan bahwasannya saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokoitsu Junbi Chosakai dalam sidangnya yang kedua. Dokoitsu Junbi Chosakai ini merupakan BPU PKI ya. Nah, ini nama lain BPU PKI, nama lainnya Dokoitsu Junbi Chosakai. Jadi Soekarno meminta dalam mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin harus mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh BPU PKI dalam sidangnya yang kedua yang kemarin sudah dibahas. Perubahan penting-penting saja kita adakan dalam sidang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan dulu. Supaya apa? Supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dalam pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dalam sambutan pidatonya Soekarno dalam sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus, beliau tuh menyampaikan bahwasanya mengenai Undang-Undang Dasar lebih baik kita mengikuti saja garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh BPU PKI dalam sidangnya yang kedua. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kita ubah yang penting-penting saja. Kalau hal-hal kecil yang tidak mendasar, yang tidak elementer, tidak usah diubah. Tetap kita mengikuti garis-garis besar saja. Supaya apa? Supaya kita selesai nih ngurusin membuat Undang-Undang Dasar ini. Dan dilanjutkan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu pidatonya Soekarno dalam sambutannya sebagai Ketua PPKI. Harapan Soekarno ternyata mendapat tanggapan yang sangat baik di depan para anggota PPKI.
Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan itu meminta bahwa RUUD dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti. Jadi suasana sidang PPKI pada saat itu berlangsung dalam prosesnya itu dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ini saat ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melalui Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, suasana pemufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia, ya. Siapa yang diangkat menjadi presiden dan wakil presiden? Yang pertama kita yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, ini disebutkan dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus. Jadi sidangnya PPKI tanggal 18 Agustus dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan UUD 45 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi PPKI pada sidang 18 Agustus mereka menghasilkan keputusannya ada 3, yaitu pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, yang kedua menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden serta Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 3 hal pokok hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Yang pertama, berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Di awal tadi kan, awal pidatonya Soekarno dalam pembukaan Hapat ya, beliau menjelaskan atau meminta mohonlah kita dalam hal Undang-Undang Dasar ini mengikuti garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam sidang BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan oleh BPUPKI ya. Untuk hal-hal yang mendasar itu bisa kita ubah sedikit, tetapi kalau misalnya hal itu tidak mendasar, biarkanlah kita mengikuti hasil sidang BPUPKI yang kedua. Ternyata ada beberapa perubahan nih dalam rumusan pembukaan UUD 45 ya. Awalnya kan mengikuti garis-garis besar yang hasil sidang BPUPKI yang kedua, pembahasan Undang-Undang Dasar ini. Tetapi karena ada hal mendasar yang harus diubah, akhirnya terjadilah beberapa perubahan. Yaitu ada 4 di sini. Yang disepakati perubahannya antara lainnya, pertama, mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kan hasil sidang kedua BPUPKI bentuknya salah satunya adalah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini jadi sejarahnya. Piagam Jakarta menjadi atau dijadikan sebagai
pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan beberapa perubahan. Apa saja sih yang diubah? 1. Pengganti kata mukadimah menjadi pembukaan. Yang kedua, cek lagi yang kedua, apa sih yang diubah? Yang diubah adalah sila pertama Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya sila pertama kita itu isinya ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi pada akhirnya diubah menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini awalnya bentuk bunyi pasal Pancasila itu, silanya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi melalui sidang PPKI ini diubah nih menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa berkat masukan daripada tokoh-tokoh timur. Akhirnya diubahlah sila pertama ini. Ini untuk pembukaan beres. Ya. Sekarang kita masuk ke pasalnya. Ternyata ada juga perubahan yang dilakukan pada sidang PPKI ini, yaitu perubahan pasal 6 UUD 45 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi presiden itu awalnya dirancang hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam. Tetapi setelah didiskusikan, yang diubah ya, setelah didiskusikan, akhirnya katanya berubah sedikit, redaksinya berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli, tidak ada kata yang beragama Islam. Kenapa sih berubah? Dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural, negara yang bervariasi, yang majemuk, sehingga tidak hanya agama Islam saja yang ada di Indonesia, tetapi untuk mengakomodir seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya beragama Islam, maka pasal 6 ini diubah nih dalam sidang PPK yang pertama 18 Agustus menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nih. Akhirnya sah deh, PPKI mengesahkan UUD 45. Don, selesai tugas yang pertama, PPKI mengesahkan UUD 45. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ini juga merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Yang ketiga, membentuk KNIP. Itu dia. Ya. Itu merupakan hasil sidang PPKI. Kemudian, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Jadi ada beberapa perubahan juga dalam rumusan pembukaan UUD dan rancangan batang tubuhnya. Yang diubah ya ini salah satunya.
dalam hal pembukaan diubah nih. Pertama, dalam Piagam Jakarta kata mukadimah ini diganti menjadi pembukaan. Yang seperti kalian lihat di pembukaan sekarang tulisannya bukan mukadimah tapi pembukaan. Sedangkan untuk sila pertama rumusannya di Piagam Jakarta yaitu menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sedangkan rumusan yang ada terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah, untuk yang pasal 6 ini mengalami perubahan juga. Awalnya dirancangkan bahwasanya presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kemudian diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, lagi nih. Oke, kalian bisa lihat materi ini di buku PDF yang sudah di-share ya. Ini buku PDF-nya bisa dilihat. Loh, untuk papan tulis mana ya? Nah, ini materi kita itu ada di halaman 69. Kalian bisa buka bukunya yang bentuk PDF ini halaman 69, kalian bisa baca. Jadi harapan Soekarno tuh awalnya dia meminta bahwasanya Undang-Undang Dasar ini mengikuti garis-garis besar BPUPKI saja sidangnya. Tetapi untuk rumusan-rumusan yang penting kita ubah, yang nggak penting samakan saja. Nih, ya, keputusannya ini ada mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, kemudian membentuk KNIP. Itu merupakan hasil sidang BPUPKI atau ya sidang PPKI ya. Sidang PPKI yang pertama tanggal berapa? 18 Agustus. Yang pertama ya. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar siapa berarti? Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar adalah PPKI pada tanggal 18 Agustus melalui sidang pertamanya. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar, PPKI juga mengesahkan atau menghasilkan apa saja. Ya kan? Ya ini. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya. Kalau misalnya bukunya belum ada, di-download gratis kok. Ini bukunya udah di-share oleh wali kelas. Kalau misalnya belum bisa dibuka, coba HP-nya diinstal PDF dulu. Nanti dibuka lagi, bisa kok dibuka. Ini merupakan buku sekolah elektronik terbitan Kemdikbud. Jadi materi-materi kita yang akan kita pelajari itu mengacu pada buku ini. Diambil dari sini bukunya. Secara acuan garis besarnya, materinya menggunakan buku ini. Jadi insya Allah nggak melenceng kalau pada buku ini. Ya, mengulang sedikit. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang BPUPKI sidang, ya kan? Nah, kita belajar istilah konstitusi. Istilah konstitusi itu ternyata memiliki bahasa yang berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris konstitusi, bahasa Belanda constitute, dalam bahasa Jerman constitution, dalam bahasa Latin constitution. Nah, ini secara garis besar sama-sama saja. Kenapa sih berbeda-beda? Karena pengucapan dalam setiap bahasa juga berbeda-beda. Namanya bahasa kan antara satu bahasa dan bahasa lain berbeda, tetapi intinya sama. Ini juga membuktikan bahwasanya ternyata konstitusi itu dimiliki hampir setiap bangsa besar. Ya, setiap negara besar, bangsa besar pasti memiliki konstitusi. Walaupun bahasa penyebutannya berbeda-beda. Ini juga mempertegas bahwasanya suatu negara wajib atau memiliki konstitusi sebagai salah satu hal yang wajib dimiliki oleh negara tersebut. Nah,
Oke. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJPI, belajar online tidak masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye, don't forget ya. Dan Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bapak di sini di PJPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Mana ya? Kan. Ini. Nah, ini dia. Ya.
Perumusan dan pengesahan UUD 45. Ya. Jadi kita tadi sebelum break iklan sudah membahas mengenai istilah konstitusi. Konstitusi itu ternyata di setiap negara besar pasti memiliki istilah konstitusi tersendiri-sendiri, baik itu Inggris, Jerman, Belanda, Latin, memiliki istilah konstitusi yang hampir mirip-mirip jika diterjemahkan. Dalam Jerman disebut Constitution, di Inggris Constitution, di Latin Constitution. Nah, artinya sama, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar. Pada dasarnya konstitusi itu terbagi dua, yang tertulis dan tidak tertulis. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa yang tertulis itu artinya ada bentuk fisiknya, terkodifikasi hukum. Sedangkan yang tidak tertulis tidak ada bentuk fisiknya, disebut juga dengan konvensi. Konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi. Berikutnya kita bahas lagi bahwasanya konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimmy Ashidik, konstitusi itu bukan undang-undang biasa. Nah, konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Berbicara tentang konstitusi, anak-anak tahu kan konstitusi kita itu apa? Pancasila. Apakah Pancasila merupakan konstitusi atau dasar negara? Apa? Garuda. Garuda itu konstitusi atau lambang negara? Ya, konstitusi kita adalah UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan konstitusi bangsa Indonesia yang disahkan oleh siapa? Oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi yang mengesahkan UUD 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia siapa? Ya, PPKI, yaitu pada sidangnya yang tertanggal 18 Agustus 1945. Oke. Kalau ada pertanyaan siapa yang mengesahkan konstitusi? Kalian sudah mampu menjawab, yaitu PPKI. Tanggal berapa disahkannya? 18 Agustus 1945. Lanjut. Naskah UUD 45 pertama kali dipersiapkan oleh siapa? Oleh BPU PKI. Yang pertama kali mempersiapkan naskah UUD 45 merupakan BPU PKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua. Sidang kedua BPU PKI mempersiapkan naskah UUD 45. Tanggal berapa sidang kedua BPU PKI? Minggu lalu, tugasnya juga sudah. Tanggal berapa? 10 Juli sampai dengan 17 Juli 45 tahunnya. Saat itu dibahas hal-hal teknis mengenai bentuk negara dan pemerintahan yang baru akan dibentuk. Jadi mereka pada sidang BPU PKI yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 45, mereka membahas nih kira-kira bentuk negara yang akan dibentuk itu apa bentuknya? Apakah bentuknya republik, serikat, federatif, atau apa gitu. Dalam masa persidangan tersebut, bentuk panitia hukum dasar, ya, intermezzo minggu lalu, dalam sidang BPU PKI yang kedua, dibentuk panitia hukum dasar, anggotanya 19 orang, diketuai oleh Isnu Soekarno.
pada 13 Juli 45, BPUPKI berhasil membahas beberapa hal dalam hal menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negaranya kesatuan, sebutan MPR, dan bentuk panitia penghalus bahasa. Dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Terus kemudian tanggal 14 Juli mengadakan sidang lagi dengan agenda membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Hasil kerja dari panitia perancang Undang-Undang Dasar itu ternyata pasal-pasal dari perancangan Undang-Undang Dasar itu berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal yang masuk aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Jadi kan tadi di awal di sidang pertama dibentuk panitia apa? Panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, pada sidang kedua 14 Juli, panitia perancang Undang-Undang Dasar ini melaporkan hasilnya mereka berhasil membentuk atau membuat pasal-pasal yang berjumlah 42, terdiri dari 5 pasal tentang aturan peralihan, serta sisanya satunya itu aturan tambahan, dan sisanya pasal-pasal yang lainnya. Terus sidang yang berikutnya 15 Juli dilanjutkan dengan acara pembahasan RUUD. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut Supomo ini sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Ini tanggal 15 Juli itu agenda sidang BPUPKI tanggal 15 Juli itu fokusnya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi kalian setelah membaca dan dijelaskan itu seharusnya bisa mengerjakan tugas yang kemarin dong. Apa saja sih pembahasan sidang tanggal 13 Juli, 14, 15, 16. Yang belum minggu kemarin tugasnya yang belum dikerjakan jangan lupa dikirim via link, kalau nggak via link via WA, tapi kalau via WA nanti diingatkan kalau tugasnya belum masuk, soalnya takutnya chatnya tidak terbaca atau kelelep gitu. Kalau via link enak, sayanya bisa ngoreksinya juga langsung. Kalau via WA harus cari-cari dulu, itu keterbatasan kalau lewat WA. Nah, ini bahasan kita yang tadi yang sebelum break, bahwasannya ternyata pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu Soekarno sebagai ketua meminta jangan sampailah rancangan Undang-Undang Dasar ini atau Undang-Undang Dasar yang akan kita sahkan ini terlampau jauh atau tidak sesuai dengan garis-garis besar hasil sidang BPUPKI yang kedua yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karena apa? Karena itu kan merupakan satu kesatuan. BPUPKI telah mempersiapkan menyelidiki, BPUPKI menyelidiki, nah PPKI yang mempersiapkan hasil daripada selidikan BPUPKI dipersiapkanlah oleh PPKI supaya menjadi bahan untuk Undang-Undang Dasar ini gitu. Nah, harapan Soekarno ternyata sudah dijelaskan juga mendapat tanggapan yang baik oleh para anggota PPKI. Akhirnya hasilnya Undang-Undang Dasar yang kita sahkan pada saat itu tanggal 18 Agustus tidak terlampau jauh secara garis besarnya, tetapi ada beberapa hal yang diubah karena hal itu menyangkut hal besar, hal pokok. Nah, yang diubah itu apa saja? Sudah dibahas, kita akan bahas ulang. Hal-hal apa saja sih yang diubah? Yang diubah ini ya. Ini yang diubah. Yang pertama kita ketahui bahwasanya kan Piagam Jakarta itu dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi mengalami sedikit perubahan. Yang diubah yaitu yang pertama mengganti kata mukadimah menjadi pembukaan. Yang kedua sila pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih diubah? Karena ini untuk mengakomodir atau
menyatakan bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang multikultural, yang pluralis. Multikultural itu artinya terdiri dari banyak suku bangsa, banyak keyakinan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, ya, negara yang beragama, agamanya tapi tidak secara khusus hanya Islam atau hanya Nasrani, enggak, tapi negara yang beragama. Maka daripada itu kalimat syariat bagi menjadikan syariat Islam bagi para pemeluknya diperhalus, diubah menjadi rumusan yang sekarang kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain daripada pembukaan yang diubah, ternyata ada juga pasal di dalamnya yang diubah, tepatnya di pasal 6, di mana sebelumnya hasil kerja dari BPUPKI Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu hasil kerjanya di pasal 6 tertulis presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Setelah diubah, setelah kita dilakukan diskusi pada sidang PPKI 18 Agustus, kalimatnya diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang diubah itu. Nah, ini apa aja sih? Tadi sudah disebutkan, kita ulang lagi apa aja sih sidang PPKI 18 Agustus itu hasilnya. Pada sidang PPKI 18 Agustus berhasil mengesahkan pertama Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi KNIP ini disahkan bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, disahkannya Soekarno serta Presiden Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden disahkan. Itu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Hasilnya itu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, jangan lupa minggu depan kita UTS. Untuk materinya sampai yang kita pelajari hari ini, UTS-nya masih via online PJJ. Jadi dipersiapkan peralatannya, baik kuotanya maupun perangkatnya. Kalau misalnya perangkatnya banyak memori penuhnya, bisa dihapus, di clean browsernya, di clean historinya, di cache-nya dihapus supaya tidak berat. Kita akan ulangan minggu depan UTS. Nah, berhubung kita minggu depan UTS, Bapak tidak jemu-jemu menagih tugas teman-teman atau anak-anak yang belum mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan tugasnya, dikirim via link WA atau WA juga boleh. Nanti kalau misalnya nggak dikerjakan tugasnya kosong, tidak ada nilainya. Bapak juga bingung, susah ngasih nilai dari mana. Maka daripada itu diusahakan dikerjakan tugasnya, sekali lagi dikerjakan. Persiapkan untuk belajar UTS-nya, materi yang telah dipelajari, dibaca, dibuka lagi. Materinya kalau misalnya belum ngerti, silakan dibuka, ada di bukunya, di buku PDF yang di-share. Kalian bisa lihat di PDF-nya, itu materinya ada di situ semua. Ya. Materinya bab 1 sama bab 3 ya, bab 3 ini. Bab 3 ya, bab 1 bab 3 materi UTS. Jadi kalau kita sempat kita belajar bab 2, kita bahas sedikit bab 2 kalau sempat ada waktu, tapi kita fokus dulu ke bab 3 sekarang. Bab 1, bab 3 kita bahas, kita jadikan sebagai bahan UTS. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugasnya. Ini tugas yang dikerjakan ya. Tugasnya itu adalah nih. Oke, tugas minggu ini. Istilah tabel di bawah ini tugasnya cuma 3 kok. Yang pertama hasil sidang PPKI. Silahkan diuraikan, ditulis. Sistematika Undang-Undang Dasar 45, silahkan dicari, diuraikan. Yang ketiga, perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Jadi, perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar itu apa saja yang berubah ya. Nih, kalau ini bocorannya nih. Ini ya bocorannya, ini untuk nomor 3 yang diubahnya apa saja. 3 ini kalian tulis di kertas buku tulis, dipoto, dikirim via link sebagai tugas pelengkap.
sebelum UTS. Jangan lupa UTS minggu depan belajar yang giat, belajar yang rajin. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tugasnya ini ada 3, hasil sidang PPKI, sistematika undang-undang dasar, perubahan naskah piagam Jakarta, dan RUUD oleh PPKI. Silakan dicatat tugasnya. Oke, kalau tidak ada. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah dipelajari hari ini. Bapak berharap tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan selalu. Supaya kita menang dalam melawan virus corona. Supaya kita bisa cepat kembali sekolah seperti sedia kala. Jangan lupa belajar minggu depan kita UTS. Mudah-mudahan UTS-nya lancar. Amin. Dapat nilai terbaik. Hasilnya yang baik. Kita bertemu kembali minggu depan di PJYPI. Belajar online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.